Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin, dari keseluruhan grup itu masuk ya, mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik dari laga kemarin. Dimana mengenai dari Bilbanya kemarin itu L1 memang sangat disayangkan ya. Oke, di laga ini kita kembali membahas kualifikasi Liga Champion. Di laga ini mempertemukan Strømsgodset menghadapi Bodo Glimt, di mana di leg pertama itu kemenangan Bodo Glimt dengan skor 5-0. Dan di laga malam hari ini leg kedua ya. Terlihat di laga ini Strømsgodset diprediksikan menggunakan formasi 4-1-2-1-2 ya. Sedangkan untuk Bodo Glimt di laga ini diprediksikan menggunakan formasi 4-3-3. Di mana tuan rumah Strømsgodset ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Bodo Glimt di laga ini hanya 1 pemain saja. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar nampaknya Bodo Glimt akan kembali memberi kejutan untuk tuan rumah Strømsgodset. Masih di kualifikasi Liga Champion, di laga ini mempertemukan tuan rumah Favos menghadapi Crvena Zvezda. Di mana di leg pertama itu nampaknya kemenangan Favos dengan skor 2-1, dan ini leg kedua terlihat di laga ini di mana tuan rumah Favos diprediksikan menggunakan formasi 4-2-1-3 ya. Sedangkan untuk Crvena Zvezda diprediksikan menggunakan formasi 4-2-3-1. Oke, untuk laga ini tidak begitu banyak informasi, tapi menurut versi saya sendiri, karena memang Favos sudah meraih kemenangan, nampaknya laga akan berlangsung alot. Kemungkinan besar laga ini kurang dari 3 gol ya, maksimal 3 gol saja, tidak lebih untuk laga Favos menghadapi Crvena Zvezda. Masih di kualifikasi Liga Champions, di laga ini kita membahas pertandingan Real Almaty menghadapi Celtic. Di leg pertama itu berakhir dengan skor imbang 0-0, sedangkan di leg kedua ini tim yang diunggulkan masih Celtic. Terlihat di laga ini Real Almaty dengan formasi 4-3-3, begitu juga dengan Celtic ya. Dimana tuan rumah Real Almaty terlihat ada 4 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Celtic di laga ini hanya 3 pemain saja. Lalu untuk laga ini kemungkinan besar Real Almaty akan memberi kejutan, karena memang di laga ini mereka berpeluang besar untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Kemudian saya pergi ke Piala Jerman. Di laga ini kita membahas pertandingan Utrecht menghadapi Stuttgart. Terlihat dari head to head, laga ini lebih sering berakhir di skor imbang ya, dimana dari 5 kali pertemuan terakhir 2 kemenangan Stuttgart dan 3 berikutnya itu berakhir dengan skor imbang. Terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2017, dimana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Tetapi untuk kali ini melihat dari performa kedua tim dalam mencetak gol, nampaknya akan ada 3 gol ya untuk laga Utrecht, 3 gol bahkan bisa lebih ya. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan Burnley menghadapi Derby County ya. Terlihat di laga ini Burnley dimana di laga terakhir mereka meraih kemenangan sama menghadapi Sunderland dengan skor 2-0 dari lanjutan Liga Premier Inggris. Sedangkan Derby County dimana di laga terakhir mereka imbang sama menghadapi Bristol dengan skor 1-1. Kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 4. Pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Dimana 2 laga terakhir ya, kedua tim ini selalu imbang dengan skor yang sama, itu 0-0. Jadi untuk laga ini, karena memang Burnley tetap menjaga tren positif mereka untuk bisa meraih kemenangan, mengingat di laga terakhir mereka cukup percaya diri dari Liga Premier, dan kali ini kemungkinan besar Burnley bisa meraih kemenangan di kandang sama Derby County. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan dari Liga Swedia Superetans. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Kalmar menghadapi Helsingborg. Terlihat di laga ini 5 laga terakhir Kalmar nampaknya cukup baik ya, 1 seri 4 kemenangan, begitu juga dengan Helsingborg. Dimana 5 laga terakhir terlihat di laga ini cukup baik untuk Kalmar. Kalmar di laga terakhir mereka menghadapi Helsingborg berakhir dengan kemenangan tim tamu Kalmar dengan skor 5-1 ya. Untuk kali ini tidak menutup kemungkinan dari peringkat sementara cukup jauh dari handicap tapi rendah ya. Oke, untuk laga ini kemungkinan besar akan ada 3 gol ya. 3 gol akan terjadi, minimal 3 gol nampaknya akan ada untuk laga Kalmar menghadapi Helsingborg.